Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Agustina Abuk, NIM 17030030049, kelas A, semester 7, program studi sosiologi. Jadi, di sini saya akan membuat presentasi saya terkait dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah sosiologi terapan dengan judul menganalisis analisis terkait kapitalisme dan monetisasi COVID-19 dengan menggunakan model analisis ROCCIPI. Jadi baik, yang pertama itu adalah bagian A. Kita harus tahu dulu sejarah dari virus corona. Jadi kita tahu bahwa pada bulan Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia memberi gelar istimewa kepada wabah virus corona, yaitu status pandemi global karena menyebar yang begitu cepat ke seluruh dunia. Nah, sejak itu juga wabah corona sering disebut dengan pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, melihat penyebaran yang cepat hingga memakan banyak korban jiwa, pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan untuk menangani penyebaran virus corona, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB. Nah, kebijakan PSBB ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Nah, sejak spesifik kebijakan PSBB ini membatasi sejumlah kegiatan penduduk yang melibatkan banyak orang dalam suatu wilayah itu diduga terinfeksi COVID-19. Jadi kita lanjut masuk ke yang B, itu adalah analisis. Analisis yang pertama itu kita lihat dari rule atau aturan. Nah, terkait dengan aturan ini, maka yang pertama itu kita lihat dari pendidikan. Nah, dengan adanya COVID-19 maka hal ini sangat berdampak kepada pendidikan, yang dimana bahwa pemerintah itu membuat aturan sehingga dimana pendidikan itu pada umumnya dibatasi dan tidak dilakukan secara tatap muka. Nah, kita lihat bahwa dampak wabah virus corona juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Di sini Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebutkan bahwa hampir 30 juta mahasiswa di seluruh dunia kegiatan sekolahnya terganggu dan hak-hak pendidikan di masa depan pun terancam. Salah satu isi dari aturan PSBB adalah kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Kebijaksanaan ini diharapkan oleh pemerintah untuk mengurangi mobilitas pembelajaran mahasiswa sehingga tidak dapat menyebarnya virus corona. Kemudian yang kedua itu adalah sosial dan budaya. Nah, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk budaya. Sampai kapanpun manusia tidak akan terlepas dari keduanya. Namun dengan adanya COVID-19 maka banyak hal yang sudah menjadi kebiasaan tidak lagi dilakukan. Misalnya saja kita lihat bahwa budaya silaturahmi, nongkrong dan lain-lain sudah dapat tidak dilakukan sebagaimana karena adanya kebijakan social distancing dan PSBB. Kemudian yang ketiga itu adalah politik. Aspek politik pun tidak luput dan dari dampak penetapan PSBB. Demikian
Untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, beberapa elit politik mendesak pemerintah untuk melakukan lockdown. Selain itu pun beberapa pihak juga menuntut agar tahanan narapidana diberlakukan. Kemudian yang keempat itu adalah agama dan iman. Sejak diberlakunya peraturan dan tidak dibenarkan dan kumpulan keramaian seperti di gereja, masjid, dan di tempat ibadat lainnya, maka hampir semua kegiatan keamanan dilakukan di rumah dengan semua gereja itu ditutup. Kemudian kita masuk di bagian yang kedua. Analisis di bagian yang kedua itu adalah ekonomi atau opportunity. Nah, di dalam bidang ekonomi adalah bidang yang sentral bagi satu negara maupun masyarakat. Apalagi bidang ini mengalami gangguan dengan otomatis yang lain pun akan terganggu. Karena bidang ekonomi yang menjadi titik stabilizer dalam bidang-bidang lainnya. Pandemi COVID menyebar di perekonomian sangat dengan hebat dan banyak yang mengalami PHK akibat persebaran yang begitu cepat. Kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah kapasitas. Nah, sejak kita lihat bahwa semakin hari kita lihat bahwa COVID-19 ini sangat berdampak dan ketersediaan tempat tidur atau isolasi di rumah sakit pun semakin banyak. Berdasarkan data yang dipaparkan atau berdasarkan yang pengamatan itu, kita lihat bahwa rumah sakit misalnya itu kita lihat di Kota Kupang bahwa ketika orang yang terinfeksi virus corona itu harus dirujuk di rumah sakit umum. Kemudian yang berikut adalah communication atau komunikasi. Nah, konsultasi media di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini kita lihat dari informasi yang hadir di media yang sering menimbulkan kebingungan bagi masyarakat umumnya. Setiap media berlomba-lomba untuk menyediakan informasi yang sering dipengaruhi oleh kepentingan. Sementara itu, pemerintah juga berusaha untuk menyajikan berita yang memberi pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas di masyarakat sehingga masyarakat memiliki pegangan informasi yang akurat. Kemudian kita lanjut, yang kelima adalah interest atau suku bunga dan dalam dunia perbankan. Nah, hal ini kita lihat bahwa dengan adanya COVID-19 maka harga rupiah pun akan menurun. Terkait dengan nilai turun rupiah semakin melemah, maka dengan fenomena yang terjadi adalah penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang karena investor global memikirkan adanya ke aset yang lebih aman terkait dengan dolar Amerika Serikat. Karena Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tidak menutup hanya kebijakan moneter saja. Kemudian yang keenam itu adalah partisipasi, yang mana kita lihat dari aksi gerakan cepat mahasiswa dalam menghadapi krisis COVID-19. Bagi kehidupan masyarakat, COVID sebagai bencana dunia yang telah mengubah tatanan hidup baik dalam pendidikan, kesehatan, politik, agama, dan perekonomian. Dapat dikatakan bahwa munculnya COVID-19 telah melahap habis kehidupan manusia. Kebijakan social distancing semakin memperketat dan pembatasan sosial berskala besar demi memutuskan rantai persebaran COVID-19. Mahasiswa juga dapat bergabung dengan berbagai gerakan-gerakan penanganan. Mahasiswa sebagai agen of change dan agen of social control dapat dilakukan
melalui tindakan aksi gerak cepat pandemi COVID-19 dapat memutuskan para kehidupan masyarakat dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah melalui organisasi mahasiswa dapat menghimpun suara-suara masyarakat dan meneruskan kepada pembuatan kebijakan di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mengajak kampus dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam memutuskan penyebaran rantai COVID-19 beserta dampak yang timbul pada berbagai aspek. Kemudian berpartisipasi aktif menjadi relawan tanggapan penyebaran COVID-19 dan dampaknya dengan seluruh mahasiswa di Indonesia. Kemudian yang ke-7 adalah ideologi atau Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa bulan yang lalu hampir semua dibuat stres karena takut pandemi COVID-19. Aktivitas belajar mengajar pun terkena dampak, yakni sekolah dibubarkan atau diganti dengan belajar di rumah. Karena keterbatasan sarana belajar yang dilakukan oleh orang tua, selain mengeluh hanya karena menaburkan belajar dan dilakukan oleh orang tua peserta didik, selain mengeluh hanya menaburkan doa dengan harapan pandemi COVID segera berakhir. Kemudian yang penutup adalah kesimpulan dan saran. Jadi, dalam kesimpulan itu, pandemi COVID yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah sebuah pandemi global yang menimpa seluruh negara. Virus corona ini yang dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan virus yang menular dengan sangat cepat dan bisa menular ke semua kalangan melalui bayi yang lahir, balita atau manusia yang lanjut usia. Kemudian saran adalah secara pribadi saya sangat setuju dengan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah karena mengingat tujuan yang sangat baik, yakni dengan menekankan penyebaran virus corona yang memutuskan mata rantai penyebaran. Namun di sisi lain kiranya pemerintah juga memikirkan atau mempertimbangkan dengan baik untuk apa diputuskan dan menimbulkan persoalan. Dan yang lebih tepatnya itu juga kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan hand sanitizer ketika kita berada dari luar rumah. Jadi baik, untuk teman-teman semua, ini adalah sedikit penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.